Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Namura dengan NIM 15036230063. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumen tes yang berupa soal pilihan ganda untuk SMK bidang keahlian teknologi dan rekayasa, program keahlian teknik konstruksi dan properti, yaitu kompetensi keahlian konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, untuk soal ini dibuat untuk SMK Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan atau KGSP dengan fase F, yaitu yang memiliki capaian umum. Pada akhir fase F, peserta didik mampu memantapkan passion dan vision pada aktivitas belajarnya guna memiliki kompetensi yang utuh. Selain itu, pada akhir fase F, peserta didik mampu merencanakan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pada konstruksi gedung, sistem utilitas bangunan, perawatan gedung, dan estimasi biaya konstruksi dengan menerapkan K3LH dan budaya kerja di industri. Sedangkan kompetensi intinya saya mengambil nomor 3, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional lanjut, dan metakognitif secara multidisiplin sesuai dengan bidang dan lingkup kerja pada konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga, masyarakat nasional, regional, dan internasional. Selanjutnya ada mata pelajaran yang diambil untuk instrumen tes yang saya buat kali ini, yaitu mata pelajarannya estimasi biaya konstruksi, sanitasi, dan perawatan gedung. Nah, capaian pembelajaran dari mata pelajaran ini di fase F, yaitu pada akhir fase F, peserta didik mampu menghitung rencana anggaran biaya terdiri atas jenis-jenis, bahan dan pekerjaan, volume pekerjaan, perhitungan kebutuhan bahan dan upah, serta harga satuan bahan dan upah. Peserta didik mampu melakukan penyusunan jadwal atau time schedule dan kurva S, serta pembuatan laporan pekerjaan. Nah, tujuan pembelajaran dari mata pelajaran estimasi ini juga ada 3. Yang pertama itu menerapkan perhitungan rencana anggaran biaya terdiri atas jenis-jenis bahan dan pekerjaan, volume pekerjaan, perhitungan kebutuhan bahan dan upah, serta harga satuan bahan dan upah. Yang kedua, menerapkan penyusunan jadwal atau time schedule dan kurva S. Yang ketiga ini menerapkan prosedur laporan pekerjaan. Nah, untuk kompetensi dasar yang saya pilih ini, kompetensi dasar nomor 3.9, yaitu menganalisis rencana anggaran biaya atau RAB untuk pembuatan time schedule dan kurva S pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Jadi untuk berikutnya instrumen yang saya buat ini akan menitik beratkan pada time schedule dan kurva S atau penjadwalan di dalam mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Dalam kisi-kisi instrumen ini ada indikator, level kognitif, dan nomor butir pertanyaan yang akan dimasukkan ke dalam instrumen tes. Yang pertama itu indikatornya mengidentifikasi komponen dan dokumen yang dibutuhkan untuk membuat time schedule dengan level kognitif C1, dan nomor butir pertanyaan itu ada 2 butir, yaitu nomor 1 dan 2. Nah, yang indikator yang kedua itu menjelaskan fungsi dari time schedule. Nah, ini tuh level kognitifnya C2 dan ada 2 pertanyaan, nomor 3 dan nomor 4. Yang ketiga ada menjelaskan konsep kurva S dengan level kognitif masih C2 dan nomor butir pertanyaan 5 dan 6. Yang keempat indikatornya itu ada menjelaskan peran analisis volume pekerjaan dengan level kognitif C2 dan nomor butir pertanyaannya itu ada di nomor 7 dan nomor 8. Nah, nomor 5 indikatornya ada menghitung persentase progres pekerjaan untuk kurva S dengan level kognitif C3 dan nomor butir pertanyaannya adalah 9 dan 10. Nah, yang ke-6 ada menentukan urutan pekerjaan dalam time schedule dengan level kognitif C3 dan nomor butir pertanyaan 11 dan 12. Yang ke-7 ada menginterpretasi kurva S sederhana. Nah, ini level kognitifnya C3 dan nomor butir pertanyaannya hanya 1, ada 13. Yang ke-8 ada menganalisis perbedaan antara time schedule dan realisasi waktu di proyek dengan level kognitif C4
dan nomor butir soal itu ada di nomor 14. Nah, yang terakhir, indikator nomor 9 itu ada mengevaluasi efektivitas kurva S dalam pelaporan proyek dengan level kognitif C5 dan nomor butir pertanyaannya adalah 15. Jadi total ada 9 indikator yang dibuat dalam 15 butir pertanyaan. Selanjutnya ada butir-butir instrumen. Butir instrumen ini ada 15 soal. Nah, yang pertama itu ada dokumen utama yang dibutuhkan untuk menyusun time schedule adalah dengan pilihan ganda, A. Rencana kerja dan spesifikasi teknis, B. Gambar perspektif dan poster proyek, C. Laporan keuangan proyek dan laporan tahunan, D. Volume pekerjaan dan laporan mingguan, E. Sertifikat keahlian dan laporan harian. Dan kunci jawaban dari soal tersebut adalah A, yaitu rencana kerja dan spesifikasi teknis. Untuk soal nomor 2 itu adalah komponen penting yang harus ada dalam time schedule adalah dengan pilihan ganda, A. Biaya langsung dan tidak langsung, B. Jumlah pekerja dan luas proyek, C. Durasi pekerjaan dan urutan pekerjaan, D. Volume material dan data topografi, E. Jumlah material dan jumlah pekerja. Dan kunci jawaban dari soal tersebut adalah C, yaitu durasi pekerjaan dan urutan pekerjaan. Soal nomor 3 yaitu fungsi utama time schedule dalam proyek konstruksi adalah untuk pilihan gandanya A. Memastikan kualitas bahan bangunan, B. Menjadi acuan waktu pelaksanaan proyek, C. Menentukan lokasi proyek, D. Menentukan biaya proyek, E. Mencatat aktivitas harian pekerja. Dan kunci jawaban dari soal tersebut adalah B. Menjadi acuan untuk waktu pelaksanaan proyek. Soal nomor 4, time schedule umumnya memuat informasi berikut kecuali A. Durasi pekerjaan, B. Urutan pekerjaan, C. Anggaran pemasaran proyek, D. Jadwal pelaksanaan tiap item, E. Biaya pengeluaran harian. Dan jawaban dari soal tersebut adalah C, yaitu anggaran pemasaran proyek. Nomor 5. Tujuan dari kurva S dalam manajemen proyek adalah A. Membuat desain struktur bangunan, B. Memantau progres fisik dan keuangan proyek, C. Menentukan letak pekerjaan fondasi, D. Menghitung jumlah kebutuhan semen, E. Menghitung kebutuhan pekerja. Kunci jawaban dari soal tersebut adalah B. Memantau progres fisik dan keuangan proyek. Soal nomor 6. Dalam kurva S, sumbu X dan sumbu Y secara berturut-turut adalah A. Waktu dan biaya atau volume pekerjaan, B. Volume pekerjaan dan bahan, C. Tenaga kerja dan biaya, D. Material dan lakma pelaksanaan, E. Material dan tenaga kerja. Jawaban yang benar adalah A. Waktu dan biaya atau volume pekerjaan. Nomor 7. Analisis volume pekerjaan penting dilakukan karena A. Menentukan tipe pekerja yang dibutuhkan, B. Menentukan waktu kerja shift malam, C. Menentukan jumlah kebutuhan bahan dan upah, D. Menentukan tipe lahan dan jenis tanah, E. Menentukan metode konstruksi yang dilakukan. Jawaban yang benar adalah C. Menentukan jumlah kebutuhan bahan dan upah. Untuk instrumen nomor 8, soalnya kesalahan menghitung volume pekerjaan dapat menyebabkan A. Proyek menjadi lebih cepat, B. Pembengkakan biaya proyek, C. Anggaran menjadi lebih efisien, D. Proyek menjadi lebih lambat, E. Berkurangnya tenaga kerja. Kunci jawaban dari instrumen ini adalah B. Pembengkakan biaya proyek. Soal nomor 9. Jika pekerjaan pengecatan dinding interior lantai 1 selesai 15% dalam 2 minggu dari total rencana 10 minggu, maka progres rencana seharusnya adalah A. 10%, B. 15%, C. 20%, D. 25%, E. 30%. Kunci jawaban dari soal ini adalah C. 20%. Instrumen nomor 10. Jika pekerjaan atap sampai minggu keempat adalah 80 juta rupiah dari total keseluruhan 200 juta rupiah, maka persentase progresnya adalah A. 30%, B. 40%, C. 50%, D. 60%, E. 70%. Kunci jawaban dari soal ini adalah B. 40%. Nomor 11. Tahapan pekerjaan konstruksi yang dilakukan paling awal adalah A. Pemasangan pagar proyek, B. Pemasangan bow plank, C. Pemasangan papan proyek,
D. Pembersihan tanah, E. Pengecoran pondasi. Jawaban yang benar adalah D. Pembersihan tanah. Soal nomor 12. Alasan pekerjaan struktur harus selesai sebelum melakukan pekerjaan arsitektur adalah A. Agar terlihat hasil desainnya, B. Karena lebih cepat dikerjakan, C. Karena arsitektur bergantung pada struktur, D. Agar biaya langsung cepat habis, E. Agar biaya untuk struktur lebih banyak. Kunci jawaban dari soal ini adalah C. Karena arsitektur bergantung pada struktur. Instrumen nomor 13. Deviasi negatif dalam kurva S menunjukkan bahwa proyek mengalami A. Percepatan, B. Kelebihan biaya, C. Kekurangan biaya, D. Peningkatan produktivitas, E. Keterlambatan. Jawaban yang benar untuk soal ini adalah E. Keterlambatan. Soal nomor 14. Perbedaan antara jadwal dan realisasi waktu proyek biasanya disebabkan oleh kecuali A. Keterlambatan material, B. Perubahan desain, C. Pekerjaan tambahan, D. Peningkatan kompetensi pekerja, E. Perubahan subkontraktor. Jawaban yang benar untuk soal ini adalah D. Peningkatan kompetensi pekerja. Instrumen yang terakhir nomor 15. Evaluasi kemajuan proyek dapat dilakukan melalui kurva S dengan cara A. Mewawancara tukang bangunan, B. Membandingkan progres aktual dan rencana, C. Menambah jam kerja lembur, D. Menyusun laporan naratif mingguan, E. Membandingkan RAB dan biaya aktual. Dan jawaban yang benar dari soal tersebut adalah D. Membandingkan progres aktual dan rencana. Berikut adalah daftar pustaka untuk menyusun instrumen tes ini. Nah, selesai sudah penjelasan mengenai instrumen tes untuk mata pelajaran estimasi biaya konstruksi dengan level F. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.